Profesor Dr. Kusmilia Afriani, DIA dan para wakil rektor, ketua dan anggota senat pemerintahan umat, yang saya hormati para dekan, Universitas Lampung, Kepala Biro dan Bagian Universitas Lampung, dosen profesor pemerintah Provinsi Lampung, Gubernur Provinsi Lampung, dan Wali Kota Bandar Lampung yang mewakili, hadirin yang saya muliakan. Perkenankan saya menyampaikan pidato pengukuhan besar saya yang saya beri judul Perempuan dan Politik Subjek dalam Proses. Saya ingin mulai pidato saya dengan mengutip pernyataan dari salah satu narasumber pendidikan saya yang akan saya ingat selama hidup saya. Pernyataannya simpel, tapi menurut saya sungguh hebat. Dia mengatakan, jika kami tidak bisa melakukan sesuatu yang berat-berat, kami selalu bisa meminta para laki-laki untuk mengerjakannya. Kami mampu membayar mereka karena kelompok kami saat ini cukup kuat dan mandiri, bisa menyediakan berbagai kebutuhan anggota sehingga anggota tidak perlu terjebak dalam pinjol untuk hasil kebun kopi mereka. Sebuah pernyataan yang menurut kita mungkin pernyataan sederhana, tapi bagi saya itu adalah pernyataan luar biasa karena saya melihat bahwa kalau dilihat dari sisi fisik, perempuan tersebut mencerminkan perempuan desa tanpa sifat modern sama sekali, tidak ada simbol-simbol modern sama sekali, tapi keyakinan dirinya begitu hebat. Subjektivitas sebagai subjek politik dalam kehidupan politik dan politik luar biasa. Sementara saya seorang peneliti datang dari kota dengan simbol kemudian negara aspek tidak memiliki kemampuan seperti itu, tidak memiliki keyakinan diri seperti itu. Karena itu menurut saya pernyataan yang bersangkutan kelihatannya simpel, tapi kemudian menimbulkan pertanyaan saya, bagaimana dia bisa punya sikap seperti itu? Dari mana sikapnya bisa tumbuh? Bagaimana sifat dan keyakinan dirinya bisa begitu tinggi? Berkenaan dengan hal tersebut, perlu saya sampaikan bahwa sejak kecil saya selalu punya pertanyaan yang tidak pernah hilang dari benak saya. Siapa saya sebagai anak perempuan? Apakah saya bisa menjadi diri saya sendiri tanpa takut pandangan orang tentang diri saya, sebagaimana anak laki-laki teman saya begitu bebas, seperti tanpa rasa takut? Pertanyaan ini mungkin aneh bagi sebagian orang, tetapi ternyata jauh kemudian hari saya baru menyadari bahwa pertanyaan saya tentang eksistensi diri saya sebagai seorang perempuan adalah pertanyaan yang menjadi dasar masalah riset yang sahih dalam dunia Indonesia politik. Hadirin yang saya muliakan, saya bisa mengatakan bahwa masa kecil saya adalah masa kecil yang sangat bahagia. Kami hidup dengan segala kederanaan kami dibesarkan dalam dunia yang mengutamakan pendidikan oleh orang tua kami, almarhum Abu Ayat dan Syahbali dan sampai ke meninggal ini. Ibu mohon berdiri, Ibu saya berusia 88 tahun. Beliau seumur hidup dari rektor SD. Seingat saya dan saya dari kecil sampai beliau pensiun adalah selalu dari rektor SD. Bapak Ibu yang saya muliakan, meski saya telah dapat pengalaman hidup yang setara gender, karena dalam pengalaman hidup saya bapak dan ibu kedua-duanya bekerja, tapi kedua-duanya juga mengurus urusan rumah tangga. Jadi kedua-duanya berbagi pekerjaan di dalam rumah tangga. Meski telah mendapat pengalaman hidup yang setara gender, tetapi makin dewasa, pertanyaan tentang siapa perempuan semakin kuat meminta jawaban, karena pengalaman hidup menunjukkan kepada saya bahwa tidak semua perempuan termasuk anak perempuan
sosial dari FT. Pada waktu yang bersamaan, saya juga mendapatkan pelatihan metodologi riset dari para pegawai ilmu sosial politik Indonesia, antara adalah Profesor Zero Semaja dari Yayasan Ilmu Sosial, Profesor Mary Getan, Profesor Mary Getan, Profesor Ida Adiwoso, Profesor Mimpa Geden, yang semuanya memberikan pencerahan kepada saya bahwa riset sosial politik merupakan riset yang semestinya meniru riset yang alam. Riset hipotesis dengan proses penelitian yang sangat sistematis. Proses riset ilmu sosial mestinya lebih terbuka, baik dalam pilihan teori maupun pilihan metode. Karena itu kemudian saya mengambil keputusan bahwa interaksi saya dengan para peneliti di UILA dan para ahli ilmu sosial politik khususnya masalah gender di Indonesia membuat saya bertekad bahwa saya akan memutuskan karir meneliti tentang gender politik dan pembangunan. Ini menjadi tema riset saya selanjutnya. Dan ini yang mulakan sebagai tahap awal dari tekad saya. Kemudian saya mengambil studi S2 di Malaya State University, studi di Political Science, dan saya menulis riset tentang Social Economic Development and Political Participation Indonesia. Berikutnya saya juga menghasilkan tulisan tentang tinjauan tentang partisipasi politik wanita Indonesia dan juga menulis tentang konsep gender dan perubahan dalam politik gender dan kehidupan pemerintahan di Indonesia. Saya menulis perubahan evolusi pemikiran tentang human and development and gender development dengan rekan saya Dr. Sekarang. Pada saat yang bersamaan saya juga menulis karya ilmiah bersama saudara Susebyo Masa Diskusi tentang problematika yang dihadapi wanita yang dalam dunia karir. Esensinya adalah dalam karir adalah pilihan bagi perempuan yang sedang mendapatkan pendidikan yang baik. Tapi meskipun demikian, karir bisa menjadi ancaman bagi perempuan kalau dia mengalami apa yang disebut dengan siur. Siur adalah pecahnya kejiwaan bagi wanita yang berkarir yang selalu takut bahwa dengan karir dia akan menelantarkan keluarganya. Karena itu karir bisa menjadi justru ancaman bagi partisipasi perempuan kalau dia tidak bisa mengatasinya. Rektor Ketua Senat dan Nasional telah perkenalan awal saya mengenai isu gender. Isu dan kegiatan akademis berikutnya merupakan refleksi adanya pemahaman dan kesadaran baru bahwa studi tentang perempuan dan gender sebetulnya telah mencakup tentang bagaimana kebutuhan praktis perempuan menjadi perhatian pemerintah melalui berbagai kebijakan yang kegiatan. Dalam kategori ini, saya menghasilkan satu artikel bersama rekan saya dari jurusan pertanian dan metode Gultom dan menulis tentang bagaimana kekuatan organisasi kelompok wanita tani. Saya juga menghasilkan satu artikel tentang bagaimana partai-partai Islam dan partai-partai berbasis masa itu memberi kesempatan kepada perempuan untuk partisipasi politik. Saya juga menghasilkan satu tulisan mengenai bagaimana partai-partai melakukan pengawasan gender dalam pemerintahan partai. Artikel tersebut tentu saya tulis dalam tentang waktu antara awal 2000 sampai dengan 2002. Pada tahun 2011 saya juga bersartikel tentang bagaimana pola pilih perempuan pemilih pemula. Ada perbedaan antara mahasiswa dari Natural Sciences dan Social Sciences dalam kemandirian mereka dalam melakukan partisipasi politik. Rata-rata mahasiswa dari Social Sciences dibanding pilihan politiknya daripada dari Natural Sciences. Dalam diskusi praktis perempuan dan pembangunan, bersama saudara saya almarhumah Tanti Fatimah Ningsih, saya melakukan analisis pembangunan manusia dan gender dalam Kalimantan Selatan. Hadirin yang muliakan, riset tentang gender merupakan riset yang semestinya tidak hanya bicara tentang perubahan paradigma dan teori, menganalisis teori dan metode. Riset gender semestinya tidak hanya membahas tentang bagaimana pembangunan bisa menjawab kebutuhan praktis perempuan, tetapi juga bisa menjawab tentang bagaimana perempuan bisa meningkatkan status dirinya, bisa mengontrol hal-hal yang akan berpengaruh terhadap dirinya. Katakan apa itu yang saya tulis dengan kawan-kawan merupakan upaya saya untuk memahami mengenai bagaimana perempuan bisa mendapatkan pembangunan atas kebutuhan substansinya.
alam dan sumber daya masih bisa mendukung kebutuhan perempuan dalam kehidupan keluarga, maka perempuan tidak perlu melakukan migrasi untuk bekerja dan mencari penghidupan. Sebaliknya, ketika alam sangat besar dan tidak dapat menjadi sumber kehidupan dan penghidupan, maka perempuan harus melakukan migrasi untuk mencari sumber kehidupan. Saya juga berusaha kita mengupas mengenai bagaimana perempuan melalui organisasi skala mikro, meso, dan makro mengontrol sumber daya alam, hutan, dan daerah aliran sungai. Dan konsep ini merupakan bagian dari riset yang terdahulu. Analisis kritis kami menghasilkan kesimpulan bahwa kelompok yang paling signifikan kontribusinya di perjuangan untuk melakukan kontrol atas sumber daya adalah organisasi skala mikro, khususnya organisasi perempuan di level akar rumput tingkat desa. Kami menemukan bahwa pada level kabupaten dan provinsi, kelompok perempuan justru tidak berkontribusi terhadap eksistensi diri perempuan. Rektor, para wali rektor, kepada Dr. Senat, begini saya muliakan. Saya aja cuma segini-gini aja. Berikut saya akan menyampaikan hal paling akhir dalam upaya saya mencari jawab atas siapa perempuan, dan secara khusus diri saya, siapa diri saya sebagai perempuan. Tapi ini merupakan evolusi kesadaran terakhir yang saya sebut bahwa perempuan adalah subjek dalam proses. Tahap ini diawali oleh masa awal studi S3 saya, bahwa pada tahun 2003 saya diundang oleh teman saya Dr. BKM dalam diri untuk ke Brighton untuk melakukan renungan rencana disertasi saya. Pada saat tersebut, saya dipertemukan dengan seorang ahli feminis, Dr. Anne Cruz, yang dia merupakan salah satu petinggi PBB untuk UNIFEM, organisasi PBB untuk perempuan. Saya lupa apa persisnya masalah yang kami diskusikan, tetapi saya ingat bahwa kami sampai pada satu titik di mana saya dan Dr. Cruz berdebat sengit tentang satu masalah penting. Dia mengatakan dan berargumen bahwa perempuan tidak pernah bisa eksis secara politik dalam masyarakat Islam. Dengan kata lain, dia mengatakan bahwa perempuan Islam tidak akan bisa berkontribusi dalam membangun demokrasi di negara Islam atau di negara yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam. Tentu saja menjaga keras terhadap tersebut. Saya mengatakan bahwa pengalaman dan perbuatan saya, kesempatan saya dengan tokoh-tokoh politisi perempuan di Lampung menunjukkan bahwa perempuan eksis dalam kehidupan politik dan demokrasi. Karena itu kemudian saya bertekad bahwa riset saya akan menjelaskan pada mengenai bagaimana perempuan berhubungan dengan kekuasaan. Dalam hal ini saya mendapatkan satu teori penting untuk mengkaji siapa perempuan dalam hubungan kekuasaan, dan saya mendapatkan pencerahan dari satu buku penting yang berpengaruh dalam riset saya, yaitu tulisan Koyawe yang mengatakan bahwa perempuan sebagai subjek politik ditentukan oleh 5 hal. Yang pertama, kesimpulan dari aspek tersebut adalah bahwa perempuan adalah subjek dalam proses pembuktian dari 5 hal. Yang pertama, perempuan adalah membayar subjek, dia bisa menjadi subjek, bisa menjadi objek. Yang kedua, perempuan kalau mau sukses dalam kehidupan politik masih harus memiliki maskulinitas laki-laki. Yang ketiga, karena perempuan pada umumnya selalu tertunda dibanding laki-laki. Yang keempat, bahwa perempuan bukanlah aktor utama dalam kehidupan politik, dia adalah aktor tambahan. Yang terakhir, bahwa perempuan yang mau efektif maka harus membangun image sebagai subjek yang kuat seperti laki-laki membangun image sebagai subjek politik yang kuat. Hadirin yang saya muliakan, secara singkat saya menyampaikan secara baik dengan akademik dan khususnya institusi yang semuanya terkait dengan yang masih mau Inggris. Saya bisa menyimpulkan bahwa sebagai peneliti sosial politik, perempuan harus memiliki teori dan metodologi. Tapi perempuan juga harus mengerti bahwa perempuan dapat memenuhi kebutuhan praktisnya. Perempuan tidak mungkin eksis dalam dunia publik kecuali kebutuhan praktisnya dipenuhi, kebutuhan pendidikan, kesehatan, sebagainya. Perempuan juga perlu eksis dalam kehidupan substansi, dan perempuan juga adalah subjek dalam proses. Bagi yang saya muliakan, saya sampai pada aspek terakhir dari pidato saya. Yang pertama, Rektor Universitas Lampung dari Rektor Senior Prof. Baja Utomo sampai dengan Rektor terakhir Profesor Messi Afriani, juga pimpinan universitas sebelumnya, atas kesempatannya kepada saya sehingga saya berkarya dengan baik di Universitas Lampung. Maaf saya terlebih beberapa kesempatan. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada dekan, dari dekan senior almarhum Pak Rangkan Abdullah sampai dengan dekan terakhir dan Ibu Jadiga yang telah memberikan kesempatan kepada saya